the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 16 firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema proses pertumbuhan orang percaya. Proses pertumbuhan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa di dalam Alkitab kita secara khusus dalam perjanjian baru, kehidupan kekristenan itu digambarkan sebagai perlombaan. Kalau kita membaca beberapa teks firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Ibrani pasal 12 ayat 1. Tapi dalam teks yang kita baca, Rasul Paulus menggunakan analogi itu untuk menggambarkan pengalaman rohaninya sendiri. Dengan melakukan itu, dia memberikan kita beberapa prinsip dasar untuk pertumbuhan rohani atau menggunakan analogi atletik. Bagaimana menjadi bugar, sehat secara rohani, sehingga kita dapat berlari untuk memenangkan perlombaan yang telah ditetapkan di hadapan kita. Nah, waktu yang lalu kita sudah merenungkan dan melihat bagaimana tujuan hidup orang Kristen atau orang percaya dalam pasal 3 ayat 10 sampai 11, yaitu mengenal Yesus Kristus dan menjadi seperti Dia. Nah, kekristenan adalah hubungan pribadi yang terus berkembang dan bertumbuh dengan Tuhan Yesus yang hidup. Dalam pasal 3 ayat 12 sampai 16 ini, Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana mencapai tujuan mengenal Yesus Kristus dan menjadi seperti Dia melalui proses pertumbuhan rohani. Nah, untuk bertumbuh sebagai seorang Kristen, maka kita harus berada di dalam perlombaan, memiliki sikap yang benar dan juga berusaha yang benar. Ini 3 hal ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Maka bagian yang pertama adalah untuk bertumbuh sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita harus berada di dalam perlombaan, berada di dalam gelanggang pertandingan. Nah, ini mungkin terdengar sangat jelas bagi kita, tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang mencoba berlari dalam perlombaan yang belum pernah mereka ikuti. Mereka mencoba untuk bertumbuh sebagai orang percaya dengan menjalani kehidupan yang baik dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar atau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen sejak awal. Kalau kita melihat di pasal 3 ayat 4 sampai 6, Paulus sendiri berpikir bahwa dia melakukan semua yang dia perlu lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Paulus tulus, dia berdedikasi, bahkan dia bersemangat, bahkan sangat energik dalam pelayanan. Tetapi ada satu masalah besar yang dia katakan, dia tidak benar-benar, bahkan dikatakan di ayat 12 itu, belum menangkapnya atau belum sempurna.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Artinya belum sempurna sama sekali. Dia menyadari keterbatasan itu. Karena ini adalah prinsip yang sangat penting. Dan begitu banyak orang berpikir bahwa dengan ikhlas dan berusaha keras, itu adalah cara untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi kalau kita melihat di ayat 12, Paulus mengulangi lagi penekanan ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Di sini sedang berbicara tentang upaya sebagai orang percaya. Tetapi di sini juga dia mengklarifikasi sekali lagi bahwa di balik upayanya sebagai orang yang menurutnya adalah orang yang paling saleh. Dalam upaya ini fakta mendasar bahwa dia pertama kali dia menyadari bahwa dialah yang pertama ditemukan atau ditangkap oleh Kristus Yesus. Dikatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya. Dikatakan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat istilah menangkap atau memegang, ini merupakan kata yang diintensifkan, yang berarti menangkap atau merebut sesuatu setelah pengejaran. Dan ini digambarkan seperti yang diungkapkan dalam Markus pasal 9 ayat 10, di mana iblis menangkap seorang anak laki-laki dan melemparkannya ke tanah, anak yang kerasukan. Atau gambaran seorang polisi yang sedang mengejar seorang perampok dan menangkapnya. Dia akan mencekram pria atau perampok ini dengan kuat agar tidak membiarkan pergi. Dan Paulus mengatakan bahwa alasan dia berlari dalam perlombaan ini adalah karena Kristus Yesus mengejarnya, menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam perlombaan. Di pihaknya, kalau kita melihat, Paulus sedang menuju Damaskus dengan berkobar-kobar, mencoba menganiaya, bahkan menganiaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena menurutnya jalan hidup mereka tidak sesuai dengan yang sedang diikuti oleh Paulus. Tetapi di sini kita melihat Tuhan menangkap Paulus dan membalikkan Paulus kembali, sehingga Paulus mulai melayani Yesus. Bapak Ibu, singkatnya di sini, seorang yang percaya kepada Kristus harus berada di dalam perlombaan. Gagasan yang tercermin kalau kita melihat di ayat 14, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat panggilan Allah hampir selalu mengacu pada panggilan efektifnya atas orang-orang pilihan untuk keselamatan. Kita diselamatkan karena Allah memanggil kita untuk memanggil sebagai seorang pemain yang berada dalam perlombaan. Karena analogi di sini adalah analogi atletik, olahraga. Dan seolah-olah seorang pelatih memanggil seorang pemain untuk dirinya sendiri dan berkata, saya ingin kita masuk ke dalam permainan. Pemain berada dalam permainan karena pelatih telah memanggilnya ke dalam permainan. Dan dia memberikan upaya terbaiknya untuk menyenangkan pelatih yang memanggilnya untuk bermain. Bapak Ibu, jika kita belum ditahan oleh Kristus, maka kita tidak berada dalam perlombaan. Kehidupan kekristenan kita dimulai bukan dengan kelemahan keputusasaan manusia dan keputusan manusia untuk mengikuti Tuhan, tetapi dengan panggilan Tuhan yang kuat dan efektif kepada kita dan memegang kehidupan kita. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita ini adalah milik Kristus yang telah membeli kita dengan lunas. Maka alasan kita dalam perlombaan adalah karena Kristus menarik kita dan berkata kepada kita, aku ingin kamu berlari untukku. Mengapa?
Karena Dia yang memegang kita, kita memberikan semua yang kita miliki. Dan ini merupakan keseimbangan yang sama yang kita lihat dalam pasal 2 ayat 12 sampai 13. Mengapa? Karena keselamatan kita ini berasal dari Allah yang menghendaki dan bekerja di dalam kita, maka kita harus mengusahakannya. Dengan demikian, pertumbuhan kekristenan kita sebagai orang percaya adalah satu proses yang berpangkal berawal dari kesadaran pasti dipanggil oleh Yesus Kristus. Ada kesadaran yang pasti bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Kristus Yesus masuk dalam perlombaan. Maka untuk bertumbuh sebagai orang Kristen kita harus berada di dalam perlombaan. Mengapa? Karena Kristus yang memegang kendali hidup kita. Ini adalah dasar dari semua kehidupan kita. Karena Allah lah yang memulainya. Prinsip yang kedua, untuk bertumbuh sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sikap yang benar. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, atlet manapun akan memberitahu kita bahwa sikap seringkali merupakan pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Sebuah tim yang kekurangan bakat terkadang bisa mengalahkan tim dengan kemampuan lebih. Mengapa? Karena memiliki sikap yang benar saat memasuki permainan atau perlombaan. Sikap juga sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita melihat di pasal 3 ayat 15, berpikir atau dipikirkan, ini memiliki sikap ini digunakan hampir 10 kali dalam surat Filipi. Dari 26 penggunaan istilah ini dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat tema surat Filipi adalah sukacita, ini ada hubungannya antara sikap dan sukacita. Dua rangkaian sikap itu Paulus munculkan dalam ayat-ayat ini. Dan ia memandang pertumbuhan kekristenan itu sebagai proses seumur hidup. Jadi di sini memiliki sikap jangka panjang. Dan dia memandang pertumbuhan kekristenan itu sebagai hal di mana kita tidak pernah bisa mengatakan saya sudah selesai, atau saya sudah tiba, atau saya telah tiba di garis finish. Mengapa? Kita harus terus bergerak maju. Terus dan terus bergerak maju. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah pertumbuhan kekristenan itu adalah proses seumur hidup. Ini sikap yang sangat panjang. Kalau kita melihat dalam kehidupan Paulus setidaknya 25 tahun setelah dia bertobat ketika dia menulis surat Filipi. Maka kita tidak meragukan kalau dia adalah salah satu orang percaya yang luar biasa di masanya. Namun berkali-kali ia mengungkapkan pola pikirnya bahwa ia masih dalam proses. Bukan karena aku telah memperolehnya. Dia 12. Artinya aku belum mengenal Kristus dan kuasanya. Kebangkitan dan persekutuan dengan penderitaannya. Dan keserupaan dengan kematiannya. Secara lengkap dan total. Aku tidak menganggap diriku telah menahannya. Jika belum. Dia 13. Dan 2 kali dia berkata, saya terus maju. Ya, berlari. Mengejarnya. Ayat 12 dan 14. Maka kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat secara literalnya, mengejar dalam pengertian lebih luas, menganiaya. Dan Paulus menggunakan untuk dirinya sendiri. Dia berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan standar hukum Taurat. Dia berupaya menganiaya orang-orang percaya supaya sejalan dengan apa yang telah diikutinya. Dia masih menjangkau ke depan. Saat seseorang berlari menuju garis finish,
dia tidak akan berhenti sebelum sampai garis finish. Bahkan sudah sampai garis finish, dia akan terus. Itu bukti bahwa sudah selesai. Dan Paulus sudah melakukannya selama 25 tahun. Tetapi dia tidak menganggap dirinya sudah berhasil. Sudah tiba pada garis finish. Kehidupan kekristenan bukan berjalan 100 yard atau beberapa mil jauhnya, bukan. Tapi kehidupan kekristenan itu adalah maraton seumur hidup. Maka kita membutuhkan mentalitas pelari jarak jauh jika kita ingin berhasil, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin telah menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya 40 atau 50 tahun. Tetapi kita tidak dapat mulai berpikir, saya tidak perlu bertumbuh lagi dan berhenti untuk masuk dalam gelanggang pertandingan dalam perlombaan atau berhenti untuk berlari. Pelari jarak jauh harus menyelesaikan seluruh lintasan. Mereka tidak dapat memutuskan setelah bermil-mil mereka berjalan atau berlari. Mereka mengatakan, mereka telah berlari cukup jauh dan cukuplah sudah. Kita harus sadar, Bapak Ibu, sikap memandang pertumbuhan iman orang percaya sebagai proses seumur hidup ini sangat penting. Mengapa? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, kita semua memiliki kecenderungan untuk menginginkan perbaikan yang cepat dan jawaban yang mudah untuk masalah yang sulit. Apalagi di masa sekarang, semuanya serba instan. Kalau boleh masalah yang begitu besar, cepat selesai. Mau makan, tinggal buka HP dan pesanan sudah datang. Seolah-olah semuanya serba instan. Tidak mau mengikuti proses. Mau mencapai gelar akademik yang baik sesuai dengan prosedur. Maunya serba instan. Pemerintah sudah menetapkan 4 tahun minimal bagi sarjana. Kita maunya 3 bulan saja. Bagi seorang magister minimal 3 tahun, kita maunya 1 minggu. Bagi seorang dokter sudah ditetapkan minimal 5 tahun, kita maunya cukup 2 bulan. Apakah ini kualitas proses seumur hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, kalau kita melihat di sini, bahwa dalam mempertahankan sikap pertumbuhan kekristenan ini, proses seumur hidup adalah kemungkinan kita akan bersikap murah hati dan sabar satu sama lain. Mengapa? Karena tidak berlalu cepat, ada proses demi proses. Perlu kesabaran. Mengapa? Kadang-kala kita tidak sabar, Bapak Ibu. Baru mengikuti proses 1 semester, lari dari kenyataan. Tidak mau berada dalam perlombaan. Tidak mau berada dalam proses. Mengapa? Karena sakit. Inilah hal yang perlu kita renungkan pagi ini. Sebagai orang dalam komunitas, sebagai orang percaya, ketika bergumul harusnya, Tuhan, saya mau ada perubahan. Langsung terjadi. Tidak mau mengikuti proses. Kehidupan kita adalah proses seumur hidup. Itulah yang digambarkan oleh Paulus dalam tulisan ini. Jadi proses pertumbuhan iman kita itu tidaklah instan. Ada proses yang kita lewati. Bapak Ibu, kalau kita mengingat bahwa pertumbuhan itu adalah seumur hidup, bahkan Paulus mengakuinya bahwa dia belum tiba. Walaupun dia sudah 25 tahun, sudah melayani Tuhan dengan berbagai penderitaan.
didera, karam kapal, dibuang, ditolak, disakiti, dipukuli, dihukum masuk penjara. Tapi dia mengatakan, belum selesai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi seorang anak butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh menjadi dewasa. Kita tidak mengharapkan lebih dari kemampuan mereka pada tahap kehidupan mereka. Seorang bayi ketika menangis tengah malam, kita mungkin itu yang paling berat. Dan itu adalah proses. Maka yang menjadi pertanyaan secara rohani, secara spiritual, yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, apakah saya terlibat secara aktif dalam proses pertumbuhan itu? Mari kita menjawab masing-masing. Sikap yang kedua dalam bagian ini adalah tidak berhenti. Pertumbuhan kekristenan itu harus terus bergerak ke depan. Dalam kata mengejarnya, berlari-lari. Paulus sendiri tidak menganggap bahwa dia sudah sampai kepada garis finish. Dia menyadari bahwa masih butuh proses, akan terus dan terus untuk mencapai mahkota, yaitu panggilan surgawi. Maka di ayat 13 kita memperhatikan, tetapi ini yang kulakukan. Sikap yang dilakukan oleh Paulus adalah selalu bergerak maju.